leave the world around us. They don't need to know. Come find me where. Menurut Plato, cinta adalah ketertarikan atau hasrat untuk menyatu. Menurut Khalil Gibran, cinta adalah sesuatu yang menggentarkan. Bagi setiap orang, cinta memiliki makna tersendiri. Kalau menurutku, cinta adalah suatu perasaan yang timbul dalam diri manusia yang bisa membuat manusia bisa melakukan apapun. Cinta adalah sebuah perasaan magis yang bisa membuat hal yang mustahil bisa terjadi. Kita sering mendengar beberapa cerita yang menggambarkan bahwa cinta itu selalu berakhir bahagia. Saking akrabnya dengan pandangan itu, kita sampai lupa bahwa cinta juga bisa berakhir bencana. Seperti yang terjadi kepada Caitlin Armstrong, Colin Strickland, dan Moriah Wilson. Caitlin Armstrong lahir pada tanggal 21 November tahun 1987. Wanita ini banyak menghabiskan masa kecilnya di Livonia, Michigan. Menurut teman SMA-nya, Caitlin memiliki kepribadian yang ramah, mudah bergaul, dan kadang-kadang suka mengatur. Ketika dia masih sekolah di Stevenson High School, Caitlin adalah siswi yang tergolong aktif dalam berbagai kegiatan olahraga seperti atletik, basket, dan voli. Setelah dia lulus SMA, dia tercatat pernah kuliah di Schoolcraft College dan Eastern Michigan University. Setelah lulus kuliah, Caitlin sempat bekerja di bidang financial sebelum dia bekerja sebagai realtor atau agen real estate. Dan dia juga menjadi instruktur yoga untuk mengisi waktu luangnya. Pada bulan Oktober tahun 2018, Caitlin bertemu seorang lelaki yang bernama Colin Strickland lewat dating app. Colin adalah seorang atlet balap sepeda profesional yang tergabung dalam Red Bull Athletic Community. Karirnya sebagai atlet bisa dibilang lumayan bagus, di mana dia pernah beberapa kali memenangkan berbagai event balap sepeda. Hubungan percintaan Colin dan Caitlin bisa dibilang sehat dan normal-normal saja, layaknya pasangan-pasangan yang lain. Apalagi, keduanya sama-sama memiliki hobi di bidang olahraga. Seiring berjalannya waktu, hubungan mereka menjadi lebih serius. Dan pada tahun 2021, mereka berdua memutuskan untuk tinggal bersama setelah pipa di rumah Caitlin bermasalah. Bukannya semakin erat, hubungan mereka malah semakin merenggang semenjak mereka tinggal bersama. Dan pada bulan Oktober, mereka akhirnya memutuskan untuk berpisah. Meskipun mereka sudah tidak berpacaran lagi, Caitlin tetap tinggal di rumah Colin. Rebound relationship adalah hubungan yang terjalin ketika seorang baru saja putus atau belum move on sepenuhnya dari mantan pasangannya. Ketika mereka baru saja putus, Caitlin terlihat beberapa kali membawa laki-laki yang berbeda ke kamarnya. Dan hal ini membuat Colin yang masih mempunyai sisa-sisa perasaan kepada Caitlin menjadi sakit hati. Tapi seiring berjalannya waktu, Colin akhirnya bisa move on dan di titik ini Colin bertemu dengan seorang wanita bernama Moriah Wilson. Maria lahir pada tanggal 18 Mei tahun 1996 dari pasangan Eric dan Karen Wilson. Maria tumbuh di kota kecil bernama Kirby yang terletak di Northern East of Vermont. Sejak kecil, Maria punya masalah dengan perfeksionisme yang sering sekali membuat dirinya tidak nyaman jika mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasinya. Orang tua Maria yang khawatir dengan putrinya ini kemudian membawa Maria ke terapis untuk meringankan beban pikirannya. Tetapi, hal itu tidak banyak berdampak pada Maria. Meskipun begitu, sikap perfeksionisnya ini membantunya menjadi salah satu lulusan terbaik di Berg Mountain Academy pada tahun 2014 dan Dartmouth College pada tahun 2019. Lahir dari keluarga yang melakoni dan mencintai olahraga, membuat Maria memiliki passion terhadap dunia olahraga, khususnya balap sepeda. Dan kecintaannya terhadap olahraga ini menuntun Maria keluar dari pekerjaannya sebagai demand planner di perusahaan Specialized dan memulai karirnya sebagai atlet balap sepeda. Nampaknya, keputusan yang dibuat Maria untuk banting setir menjadi seorang atlet ini tepat.
Maria menjadi atlet balap sepeda yang cukup terkenal di Amerika. Dia hanya membutuhkan waktu 2 musim saja untuk bisa menjadi atlet papan atas dan memenangkan berbagai kejuaraan dalam gravel dan mountain race. Pada bulan November tahun 2020, dia mengikuti sebuah kompetisi balap sepeda yang dilakukan di Mopes White Rim. Dan saat itu, dia bisa menyelesaikan balapan yang berjarak 160.000 km dengan waktu kurang dari 7 jam. Dengan pencapaiannya ini, membuat Moraia menjadi rider to watch pada tahun 2021. Kepopulerannya menjadi semakin wah ketika dia pindah ke Austin, Texas. Dan kepindahannya ke Austin ini adalah awal dari hubungan dengan Colin. Pada hari Kamis malam, keduanya sama-sama menghadiri sebuah cycling event atau acara yang dikhususkan untuk pesepeda. Saat itu, mereka berdua dalam keadaan sama-sama single. Colin baru saja putus dari Caitlin dan Moraia baru saja putus dari pacarnya. Dan setelah pertemuan pertamanya di event ini, hubungan mereka mulai memanas. Mereka berdua yang sudah pulih dari hubungan mereka sebelumnya memutuskan untuk berpacaran. Colin nampak bahagia saat bersama Moraia. Tetapi, di sisi lain Caitlin merasa tidak terima dan tidak suka dengan hubungan Colin dan Moraia. Caitlin yang dipenuhi dengan rasa cemburu dan emosi pun entah bagaimana bisa mendapatkan nomor Moraia. Dan beberapa minggu kemudian, Caitlin mulai mengintimidasi pacar mantannya itu. Moraia sampai memblokir nomor Caitlin karena saking parahnya intimidasi yang dilakukan oleh wanita itu. Bahkan, dia sampai memohon kepada Colin untuk meminta mantannya itu berhenti mengganggunya. Tapi sayangnya, intimidasi yang dilakukan Caitlin tidak berhenti, meskipun Colin sudah memintanya untuk berhenti mengganggu Moraia. Moraia merasa semakin tidak nyaman karena mereka bertiga tergabung dalam komunitas sepeda yang sama. Dan entah bagaimana, Caitlin bisa membuat suasana dalam komunitas itu menjadi sangat tidak nyaman untuk Moraia. Akhirnya, segala upaya yang dilakukan Caitlin untuk menghancurkan hubungan Colin dan Moraia pun berhasil. Karena hubungan yang baru saja berjalan 2 atau 3 minggu itu pun berhasil kandas berkat intervensi yang dilakukan Caitlin. Dan setelah hubungannya dengan Moraia kandas, secara tidak terduga Colin dan Caitlin memutuskan untuk memulai kembali hubungan mereka. Meskipun hubungan Colin dan Moraia sudah berakhir, tapi mereka kedapatan beberapa kali bertemu secara private dan tanpa sepengetahuan Caitlin. Tidak hanya itu, Colin juga mengubah nama nomor Moraia di kontaknya agar Caitlin tidak curiga. Tetapi, mau disembunyiin serapi apapun, tipe-tipe manusia seperti Caitlin ini akan selalu bisa mengetahui rahasia yang disembunyikan darinya. Dan reaksi Caitlin terhadap hubungan perselingkuhan pacarnya dengan mantannya sangat tidak terduga. Pada tanggal 11 Mei tahun 2020, sekitar jam 10 malam, pihak kepolisian mendapatkan telepon dari wanita yang saat itu sedang dalam keadaan histeris. Saat itu, dia mengatakan bahwa dia menemukan temannya yang sudah tidak bernyawa tergeletak di kamar mandi. Polisi pun langsung menuju ke kediaman sang penelepon. Dan setelah mereka tiba di TKP, mereka menemukan seorang gadis berusia 20-an yang sudah tidak bernyawa dan di badannya terdapat beberapa lubang peluru. Luka itu mengindikasikan bahwa dia telah didor beberapa kali dari jarak dekat. Dan setelah diidentifikasi, wanita yang bernasib malang itu adalah Moraia Wilson. Tim forensik yang mengotopsi tubuh Moraia mengatakan bahwa wanita ini meninggal karena telah didor seseorang. Hal ini bisa diketahui dari luka-luka yang terdapat di tubuhnya. Di kepala Moraia terdapat 2 luka letusan peluru, dan di dadanya juga terdapat 1 luka yang sama. Mereka mengatakan bahwa kemungkinan
sang pelaku mendorong Moraya saat Moraya dalam keadaan terbaring di kamar mandi. Kematian Moraya pun mengejutkan kota Austin dan seluruh komunitas pecinta olahraga sepeda. Bagi orang-orang yang sangat mengenal Moraya seperti keluarga dan teman-temannya, kematian wanita ini sangat tidak masuk akal karena Moraya adalah orang yang mudah dicintai dan tidak pernah punya musuh. Bagi mereka yang mengetahui tentang intimidasi yang dilakukan Caitlyn dan cinta segitiga yang terjalin antara Moraya, Colin, dan Caitlyn, mereka langsung berasumsi bahwa Caitlyn lah dalang dibalik kematian Moraya. Tetapi, asumsi akan tetap menjadi asumsi jika tidak ada bukti yang memberatkan Caitlyn sama sekali. Kita teleport ke TKP. Para petugas menemukan beberapa selongsong peluru yang ditemukan di dekat tubuh Moraya dan tidak menemukan senjata yang dipakai pelaku untuk mengakhiri Moraya. Tidak hanya itu, sepeda milik Moraya juga dicuri. Dan sepeda itu kemudian ditemukan di sebuah lahan bambu yang berjarak 21 meter dari TKP. Teman Moraya pun dimintai keterangan oleh petugas. Dan saat itu, dia memberikan notifikasi electric lock yang tercatat di HP-nya kepada petugas. Karena rumah ini dilengkapi electric lock, saat itu teman Moraya memberikan kode unik pada Moraya agar dia bisa masuk ke kediamannya. Dan semua kode yang digunakan untuk masuk rumah itu bisa dilihat dari HP teman Moraya. Berkat hal ini, para petugas bisa mengetahui kapan tepatnya Moraya keluar masuk rumah itu. Saat mereka mencoba menyusun semua bukti yang mereka dapat, mereka menemukan sesuatu yang cukup menarik. Jam 5:55 sore tanggal 11 Mei tahun 2020, Moraya dengan Colin tercatat pergi berenang bersama di Deep Eddy Pool. Setelah berenang, mereka berdua memutuskan untuk makan di sebuah restoran. Dan setelah itu, Colin mengantar Moraya untuk pulang pada pukul 8:36 malam. Saat itu, Colin tidak mampir dan langsung pulang setelah mengantar Moraya. Ketika Colin dan Moraya asik menghabiskan sore bersama, mereka tidak tahu bahwa di belakang mereka ada Caitlyn yang mengikuti mereka. Kamera CCTV milik tetangga sekitar menunjukkan mobil Jeep hitam yang dikendarai Caitlyn terlihat melintas pada pukul 8:37. Di rekaman CCTV ini menunjukkan bahwa mobil yang dikendarai Caitlyn ini memiliki ciri-ciri khas yang cukup mencolok, yaitu terdapat bracket untuk mengaitkan sepeda di belakangnya, roof rack, dan jendela mobil yang sudah di-chrome. Untuk memastikan kecurigaan mereka, polisi pun langsung menuju ke rumah Colin. Dan ketika polisi melakukan investigasi di rumah itu, mereka menemukan mobil yang sama persis seperti yang terekam di CCTV. Tidak hanya itu, mereka juga menemukan handgun merek Sig Sauer yang memiliki selongsong peluru yang sama dengan yang terdapat di TKP. Penemuan mobil, handgun, dan selongsong peluru ini semakin membuat polisi curiga kepada Caitlyn. Awalnya, polisi hendak meminta keterangan kepada Colin dan Caitlyn. Tetapi, mereka hanya bisa mendapatkan keterangan dari Colin karena Caitlyn saat itu tiba-tiba menghilang bak di telan bumi. Saat itu, Colin mengakui bahwa dia memiliki hubungan perselingkuhan dengan Moraya. Dan dia juga mengakui bahwa saat itu dia berbohong kepada Caitlyn tentang alasannya keluar di malam kematian Moraya. Tidak hanya itu, dia juga mengakui bahwa dia telah membeli 2 handgun. Handgun pertama dibelinya untuk dirinya sendiri, dan handgun kedua dibelinya untuk diberikan kepada Caitlyn. Dan dia juga mengatakan bahwa tujuannya membeli 2 handgun itu untuk dipergunakan sebagai self-defense. Terlepas dari semua pengakuannya tadi, dia menyangkal keterlibatan dirinya dalam kasus kematian Moraya Wilson. Singkat cerita, Caitlyn pun ditangkap tidak lama setelah Colin memberikan keterangannya kepada polisi. Saat dia ditanyai tentang apa yang terjadi kepada Moraya, dia melengos dan tidak mau menjawab. Dan ketika dia ditanyai tentang rekaman CCTV yang memperlihatkan mobilnya, dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Dan kocaknya, Caitlyn ini bisa bebas karena saat itu di surat penangkapannya terdapat kesalahan.
Sehari setelah Caitlyn bebas, Austin Police Department mengeluarkan sebuah surat pernyataan tertulis yang mengatakan bahwa 2 hari setelah Moriah meninggal tepatnya pada tanggal 13 Mei, hubungan Caitlyn dan Colin sedang tidak baik-baik saja. By the way, informasi ini didapatkan dari seorang informan yang namanya disamarkan menjadi Jane. Informan ini juga mengatakan kalau Caitlyn sempat marah besar kepada Moriah, dan Caitlyn juga sempat mengatakan kalau dia ingin melenyapkan Moriah. Tidak hanya itu, dia juga mengatakan bahwa dia baru saja membeli sebuah senapan. Polisi pun terus menggali lebih dalam untuk menemukan bukti-bukti lain. Dan ketika polisi memulihkan riwayat pesan telepon Moriah, mereka menemukan sebuah pesan yang menunjukkan bahwa Moriah dan Colin masih mempunyai perasaan satu sama lain. Beberapa hari setelahnya, polisi mendapatkan sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Colin tidak terlibat sama sekali dalam kasus kematian Moriah. Karena rekaman itu menunjukkan kalau Colin langsung pergi setelah mengantar Moriah pada pukul 8.35 malam. Dan mereka juga mendapatkan rekaman CCTV yang sudah diperjelas yang memperlihatkan bahwa mobil Jeep hitam yang ada di dalam rekaman itu memiliki plat nomor yang sama persis dengan milik Caitlyn. Kecurigaan polisi terhadap Caitlyn menjadi semakin kuat ketika ballistic test mengatakan bahwa selongsong peluru yang ada di TKP sama persis dengan peluru handgun milik Caitlyn. Anehnya, setelah penemuan beberapa bukti tadi, Caitlyn seolah-olah tahu bahwa sebentar lagi aksinya akan terungkap. Dan untuk menghindari polisi, dia memutuskan untuk pindah dari apartemen Colin, memutuskan semua kontak dengan orang yang dia kenal, menjual mobil Jeep-nya, menghapus semua foto profil sosial medianya, dan memutuskan untuk mengghosting Colin meskipun dia punya utang yang banyak ke pacarnya itu. Ini adalah rekaman CCTV yang menunjukkan bahwa Caitlyn saat itu sedang berada di bandara dan berniat untuk kabur dari Amerika. Dan untuk menghilangkan jejaknya, Caitlyn saat itu menggunakan paspor kakaknya yang dia curi untuk kabur. Untuk menghilangkan dirinya dari endusan polisi, Caitlyn memilih kabur ke Santa Teresa, Costa Rica. Di sana dia memulai lembaran baru di hidupnya dan menyimpan rapat-rapat masa lalunya. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia bekerja sebagai instruktur yoga dan menjadi bartender. Caitlyn nampaknya benar-benar ingin mengubur dalam-dalam identitasnya. Pasalnya, dia merubah total penampilannya, mulai dari memotong dan mengganti warna rambut, mengganti namanya menjadi Ari, dan melakukan oplas di bagian hidung. Para penduduk yang berada di sekitar Ari mengatakan bahwa tidak ada yang aneh dari wanita itu. Ketika Caitlyn tinggal di sana, dia berteman dengan seorang pria bernama Till Eckerson. Di waktu ini, Caitlyn tinggal di pondok yoga milik Dungeon Surf dengan biaya kurang dari $20 per malam. Tetapi, kehidupan baru Caitlyn sebagai Ari ini berakhir pada hari ke-43. Saat itu, US Marshal dan 3 polisi Costa Rica datang ke kediamannya dan mengetuk pintunya. Saat itu, para petugas itu meminta Ari menunjukkan identitasnya. Ari pun mengatakan bahwa dia tidak memiliki identitas. Tentu saja, hal ini memancing kecurigaan mereka. Petugas gabungan itu kemudian menggeledah tempat Ari dan akhirnya menemukan kartu identitas bertuliskan Caitlyn Armstrong. Hari-harinya sebagai Ari berakhir ketika petugas menemukan kartu identitasnya. Dan setelah penemuan krusial ini, Caitlyn ditangkap dan dipulangkan ke Amerika untuk menunggu persidangannya berlangsung. Pengadilan Caitlyn atas kasus penghilangan nyawa Moriah Wilson dilakukan pada tanggal 21 Juli tahun 2022. Dan saat itu, dia melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Persidangan Caitlyn selanjutnya mengalami penundaan sampai bulan Oktober tahun 2023. Asemnya, Caitlyn berhasil bebas sementara untuk menunggu persidangan selanjutnya karena dia ditebus dengan uang sebesar 3,5 juta US dollar.
Sebenarnya, bukti-bukti yang sudah terkumpul sudah cukup untuk memberatkan Caitlyn, mulai dari rekaman CCTV, selongsong peluru, keterangan informan, dan plat mobil yang sama dengan mobil yang ada di rekaman CCTV. Terlebih lagi, ada seorang informan yang mengatakan bahwa Caitlyn sempat berlatih untuk menggunakan handgun-nya beberapa hari sebelum kematian Mariah. Untuk membela kliennya, tim pembela Caitlyn menuntut agar barang-barang bukti dikecualikan dari persidangan, termasuk surat perintah penangkapan, interrogation footage, dan masih banyak lagi. Tapi untungnya, semua tuntutan ini ditolak. Tidak menyerah di situ saja, tim pembela Caitlyn terus mencari cara untuk membela kliennya itu. Pertama, mereka mengatakan bahwa kliennya telah menghadapi petugas korup yang telah menyudutkan Caitlyn sejak awal. Petugas yang menulis surat pernyataan polisi menyudutkan Caitlyn dengan menyimpulkan bahwa Caitlyn cemburu dengan kedekatan Colin dan Mariah. Kedua, mereka juga mengatakan bahwa penerbangan keluar Austin itu legal dan alasannya mengubah penampilannya adalah karena dia takut kepada Colin. Oke lah guys, itu dia pembahasan dari kasus Mariah Wilson. Seperti biasa, jika aku ada salah-salah informasi, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar di bawah ini. Dan jika kalian punya rekomendasi kasus apa yang ingin dibahas di video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Oke lah, itu saja untuk Story kali ini. Rizky Santosa pamit. I'll see you in the next video.